Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep your morality and be smart. Hai sobat inspiratif semuanya. Di kesempatan kali ini saya Lisda Wahyuni akan menemani sahabat inspiratif semuanya dalam acara Kalam Kajian Muslimah. Nah, pada kesempatan kali ini saya bersama dengan seorang hafizah dari Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, saya mengajak bersama-sama untuk memuliakan para penghafal Quran di Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Sabilur Rahman dengan gerakan S3 sehari 1.000, seminggu 10.000, sebulan 100.000. Disalurkan melalui Bank Mandiri Syariah dengan nomor 71344 71233 atas nama Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Nah, pada pagi hari ini saya bersama dengan Dek Mutia Sifa. Kita akan membahas tentang cara tahfiz untuk menghafal Quran ya. Nah, di sini bisa dikenalkan dulu. Ada namanya siapa, dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutia Sifa, asalnya dari Pipitan. Sekarang saya duduk di kelas 1 aliyah di Pondok Pesantren Sabilur Rahman. Berarti Desifa ini masih muda sekali ya? Iya. Tapi udah hebat bisa menjadi hafizah ya, bisa menjadi penghafal Al-Quran. Ini tidak mudah sekali untuk para generasi muda untuk menghafal Al-Quran. Apalagi di zaman sekarang ini banyak sekali godaan-godaan tentunya ya. Kenapa banyak sekali orang yang susah sekali menghafal Al-Quran. Saya sendiri pun sebenarnya salut sebenarnya sama Dek Mutia ini. Saya sendiri aja susah untuk menghafal Al-Quran. Saya juga penasaran, pengen bertanya-tanya mengenai gimana sih caranya menjadi hafizah, apalagi di usia berapa sekarang? 15 tahun tapi udah bisa menjadi hafizah. Dari semenjak umur berapa? Dari umur 13 tahun, 13 tahun. Berarti semenjak MTS ya? Iya. Oh, semenjak MTS. Di luar sana yang masih MTS mungkin banyak yang masih main-main. Tapi ini bisa fokus untuk menjadi hafizah. Masya Allah sekali. Nah, sebenarnya apa sih motivasi kamu bisa menjadi hafizah seperti ini? Motivasi terbesar yang pasti orang tua. Ya, karena Mutia sendiri mau banggain orang tua, mau ngangkat derajat orang tua. Dan ada hadis gitu yang jadi kalau kita penghafal Quran nanti di akhirat itu bakal dimuliakan. Nanti yang menghafal Quran ini akan memberikan mahkota dan jubah kebesaran nanti di surga. Yang mahkotanya itu sinarnya melebihi sinar matahari di dunia. Dan Mutia juga pengen sebelum ajalan menjemput gitu ya, Mutia harus selesai Quran penghafalannya. Nah, ini kan menjadi penghafal Al-Quran, apakah memang kemauan sendiri, apakah memang tadinya ada dorongan gitu dari orang tua, misalnya kamu harus jadi hafizah, kamu harus jadi ini gitu, apakah ada pemaksaan? Enggak ada, dari orang tua alhamdulillah enggak ada tekanan sendiri, enggak ada pemaksaan. Semuanya dari diri sendiri yang mau menghafal Quran. Sampai nanti di akhirat dimuliakan. Iya, alhamdulillah ya, berarti udah pemikirannya udah terbuka nih. Berarti nggak ada pemaksaan dari orang tua. Berarti orang tua sebenarnya membebaskan kamu buat ikut kemana aja gitu ya. Apakah orang tua juga backgroundnya Islam apa gimana gitu, maksudnya seorang hafizah juga, seorang hafiz juga gitu? Kalau seorang hafizah sih enggak, cuma dari dulu diajarin kalau kecil setiap maghrib itu harus ngaji. Harus ngaji. Seorang ustadz kah? Enggak juga. Berarti memang walaupun backgroundnya mungkin biasa aja gitu kan, tapi orang tua pengen anaknya juga bisa masuk surga ya kan, ke jalan yang benar juga. Terus selama menjadi hafizah ini apakah ada kendala buat Mutia? Pasti ada kendala. Karena setan pasti menggoda. Dari setan sendiri pasti menggoda. Nah, kalau dari perekonomian? Ya, ada juga. Ada juga. Nah, misalnya apa aja nih kendalanya? Nah, kan emang kalau kita mau hafal Quran kan harus ada yang disiapin ya. Salah satunya mental. Ya, mungkin kadang kalau selama proses menghafal kan nggak semuanya pasti semangat, nggak selamanya semangat ya. Pasti ada down gitu, nggak semangat karena mungkin ada masalah. Kan di pondok juga ada temen yang kadang mungkin ada masalah sama temen bikin down gitu. Jadi pas ngafal Quran akhirnya turun semangatnya gitu. Nah, itu gimana caranya tuh buat Mutia? Caranya ya ingat orang tua di rumah lagi berjuang cari uang buat kemudian kita sekolah kan.
kalau misalkan kita males-malesan gitu, uangnya sia-sia, belum begitu aja gitu ya. Orang tua udah peringatan banting tulang buat biayain kita sekolah, tapi kita hamburan gitu aja. Tapi pernah nggak dapet kendala yang kayak teman-temannya tuh benar-benar ngeganggu banget gitu tuh, kayak nyoba banget gitu sama Mutia, kayak sampai sehari nggak ngafal gitu, mungkin 2 hari nggak ngafal, pernah nggak yang kayak begitu? Ya kadang kan gimana pun kita nggak semua orang suka sama kita ya. Pasti ada aja gitu yang nggak suka. Jadi ya kadang itu juga bikin enggak gini banget gitu. Mau ngafal aja susah banget gitu ya. Padahal kan niat kita baik gitu, apalagi untuk memuliakan orang tua. Nah, ini buat penghambatnya pelaksanaan program Hafiz, dan ini gimana sih cara mengatasinya gitu dari Mutia sendiri? Apalagi ya, Hafiz itu kan, Hafizah itu kan susah gitu kan. Orang tua walaupun mendukung, teman-temannya kayak begini. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Mengatasi dalam menghafal Al-Qur'annya. Apakah mungkin sharing-sharing sama ustazah kamu gitu kan? Iya, kadang curhat sama ustazah gitu ya, minta saran, nasihat dari ustazah gimana gitu caranya biar kita kembali lagi ke niat awal gitu, lillahi ta'ala gitu, menghafal Quran gitu ya. Kalau enggak ya sama temen juga kadang gitu minta nasihat gitu, kelas gitu. Ingat juga ya kadang curhat sama Allah gitu, doa sama Allah, minta pertolongan. Tapi belum pernah ya ngerasain kayak stop gitu, ngedon banget sampai nggak hafal? Enggak sih. Enggak, berarti tetap istiqomah ya, walaupun agak susah juga ya. Tetap harus istiqomah. Nah, punya ustadz yang benar-benar ini nggak? Benar-benar apa ya, mensupport kamu banget gitu? Ada. Siapa itu? Banyak sih. Banyak. Ya. Semuanya pasti mendukung. Nah, buat Siva sendiri sudah berapa juz nih dalam menghafal Al-Quran? Alhamdulillah udah selesai Quran 30 juz. Masya Allah. Sudah 30 juz ternyata. Jadi keinget diri sendiri. Masya Allah. Dan ini buat Mutia udah pernah lomba Hafiz gimana? Dari dulu pas MI SD gitu ya, itu juga pernah ikut lomba Hafiz sebelumnya. Jadi emang dari dulu udah pernah ada basic ngafal gitu. Jadi alhamdulillah masuk MTS udah terbiasa sama Quran. Udah biasa ya, udah menyatu banget. Mutia di rumahnya ngajarin ngaji juga apa enggak? Enggak sih, cuman kalau biasa ada saudara gitu yang minta tolong buat ngajarin, ya pasti ngajarin. Kalau nggak ada di rumah ngajarin. Iya, biasanya kan ada aja gitu orang tua yang mempercayakan, oh ini udah jadi hafizah, berarti mempercayakan anaknya nih untuk ditaruh misalnya ke Mutia untuk diajarkan. Pasti ada yang seperti itu ya? Iya, ada. Nah, itu ada kendalanya nggak buat ngajarin mereka? Apakah masih canggung apa gimana? Ya masih canggung ngerasa, soalnya kayak ngerasa belum terlalu pantas gitu buat ngajarin, masih harus banyak belajar. Nah, buat Mutia membutuhkan berapa juz nih? Membutuhkan berapa lama untuk menghafal juz 30 juz ini? Setiap orang sih beda-beda ya. Kalau mereka sendiri kan kita harus punya target ya buat menghafal Quran gitu. Alhamdulillah selama 3 tahun udah selesai. Masya Allah, 3 tahun. Berarti semenjak masuk ke pondok pesantren udah bisa menghafal ya? Maksudnya cepet gitu tuh prosesnya. Kalau ini Mutia, kalau misalnya nanti setelah keluar dari pondok pesantren, apakah punya keinginan untuk mendirikan pondok pesantren lagi, atau ingin menjadi ustazah, apa bagaimana keinginan ke depannya? Kalau masih dari SMA setelah keluar dari pondok kuliah? Iya, masih kayak nyari kuliah dulu gitu. Nyari kuliah kan beasiswa gitu. Kalau bisa sih kayak di luar negeri, di Timur Tengah gitu. Kairo? Ya, gitu kalau nggak Saudi Arabia gitu. Tapi pengen jadi ustazah? Ya, pengen ya. Pengen ngamalin ilmu yang udah didapat. Jadi amal jariah. Tentunya ya, karena kan kalau kita udah punya ilmu pasti pengennya mah disalurkan kembali gitu kan, dimanfaatkan gitu untuk orang-orang yang memang pengen juga seperti Mutia penghafal Al-Quran 30 juz ini. Sangat
tidak gampang ya buat para generasi muda di zaman sekarang. Di zaman sekarang susah sekali untuk menghafal Al-Quran. Sebenarnya saya juga terinspirasi sekali mengingat tamparan diri saya sendiri juga gitu. Apa ya, penghafal Al-Quran itu kan banyak banget cobaannya gitu. Kalau di rumah begini gitu kan. Iya, banyak sekali kendalanya, dari orang tua mungkin kan, dari saudara-saudara. Tapi kalau misalnya kitanya memang pengen menjadi penghafal Al-Quran, apalagi mengingat orang tua, ingin memahkotai orang tua di akhirat kelak, pasti akan menjadi semangat kita ya, booster kita gitu untuk menjadi penghafal Al-Quran. Begitu kan? Iya. Iya, sepertinya seperti itu. Nah, buat Desiva ini sebelumnya kepikiran nggak buat jadi penghafal Al-Quran dari kecil gitu? Enggak sih. Enggak ya? Cuma kayak ngikutin orang tua ya, sebelum hafal, sebelum ngaji. Belum ada bayangan buat kayak misalnya hafal 30 juz satu Quran gitu. Belum ada bayangan. Cuma pas udah masuk menjak beberapa tahun masuk pondok gitu, baru ngeliat usaha-usaha yang udah selesai gitu, baru terinspirasi di situ, pengen juga bisa hafal Quran. Ada nggak satu orang gitu inspirasi kamu banget gitu? Siapa gitu? Siapa itu? Ada. Gak apa-apa, disebutin aja. Salah, yang paling motivasi sih Ustazah sendiri. Namanya Ustazah Syifa. Kenapa beliau sangat menginspirasi kamu banget ini? Ya kadang dengar dari cerita-cerita beliau, ya, nasihat kalau ada kajian gitu di pondok gitu, tuh bikin semangat gitu, bikin iri gitu, pengen juga kayak dia. Apakah beliau juga seorang tahfiz yang punya prestasi banyak? Pasti ingin mengikuti inspirasi kamu ya gitu, menjadi seorang tahfiz yang banyak inspirasinya, yang banyak memberikan motivasi buat semua orang. Apalagi Mutia sebenarnya udah alhamdulillah banget 30 juz gitu, tapi masih menginspirasi seseorang gitu kan untuk menjadi semangat kamu. Nah, kalau di pondok pesantren kamu yang sekarang ini, apakah pondoknya sangat mendorong kamu banget buat tahfiz apa bagaimana? Bisa aja sih, soalnya nggak mendorong banget gitu. Soalnya juga kan ada sekolah juga ya, sekolah kayak formal biasa, sekolah-sekolah luar, jadi ya nggak terlalu mendorong. Tapi di sana juga ada program tahfiz yang ditargetin gitu. Dan Mutia kepikiran, jadi Mutia harus bisa melewati target pondok. Iya ya, harus mengikuti target pondok. Berarti kalau misalnya di pondok itu nggak ada target, apakah Mutia juga akan tetap booster gitu tuh untuk melaksanakan hafiz kamu ini? Insya Allah ya. Kalau misalnya program pondok mah cuma dorongan ini aja gitu tuh ya, biar lebih semangat. Tujuan motivasi besar kan dari diri sendiri. Dari diri sendiri. Orang tua apakah bangga? Iya. Pas dengar Mutia selesai juga langsung syukur. Pernah bilang ke Mutia, jadi rumah itu pas dengar Mutia selesai serasa megang dunia gitu. Masya Allah. Ya, karena kan kalau kita udah selesai gitu gampang kemana-mana. Sekarang juga banyak yang sekolah yang masih beasiswa kalau kita ngafal Quran. Iya, pastinya ya, bangga orang tua itu mempunyai seorang anak hafizah, pasti bangga sih gitu. Sebenarnya orang tua kan tidak menginginkan banyak ya untuk anaknya gitu tuh, tapi pasti pengennya mah anaknya yang terbaik gitu kan. Apalagi Mutia ini sendiri kan juga kemauan sendiri, keinginan sendiri. Pastinya orang tua juga bangga memiliki anak seperti itu. Semua orang menginginkan seorang anak yang membanggakan gitu, apalagi kan ini akan dibawa ke akhirat kelak. Masya Allah sekali, sangat memotivasi sekali buat kita semua, apalagi di zaman sekarang ini emang harus banyak-banyak berpikir gitu tuh. Seorang anak di usia 15 tahun itu tidak mudah gitu. Walaupun banyak sekali di luar sana itu yang usia 40, usia 50 itu ada aja yang belum bisa menghafal Al-Quran dan juga belum bisa membaca Al-Quran. Nah, kalau di rumah sendiri, Mutia ini bagaimana cara menjaga hafalan kamu?
di rumahnya? Apakah terus menghafal? Apakah bagaimana? Enggak sih, di rumah kan gimana banyak godaan terus ya, iya nggak pasti. kayak di pondok kayak ada handphone, TV, iya itu. ataupun anak-anak yang lain ngeganggu gitu adik-adik ya. Jadi ngejaganya paling setiap hari gitu ngedengerin murotal, ngedenger. Misalnya kan kadang mungkin di rumah kan kita juga males ya, mungkin ada aja males megang Qurannya gitu. Jadi setiap hari lagi nyapu, lagi beres-beres atau apa gitu sambil ngedengerin murotal gitu. Iya, walaupun di rumah pasti banyak banget kendalanya, cobaannya gitu. HP, kalau di pondok nggak pegang HP? Enggak boleh. Di pondok nggak pegang HP, di rumah pasti pengen pegang HP gitu, apalagi buka sosial media yang zaman sekarang usia kamu ini zamannya pengen buka HP, pengen buka ini gitu tuh. Itu bikin kita terlena gitu ya, kita lupa kita tuh punya target kita, tujuan kita, hafalan kita. Apalagi hafalan itu kan harus diulang lagi. Walaupun kita sudah mempunyai hafalan, tentu saja nggak mudah untuk mempertahankan itu. Kadang-kadang surat pendek aja yang sering kita baca di dalam sholat, kadang lupa gitu. Iya, seperti itu caranya ya. Jadi harus sering-sering dengerin murotal. Tapi kalau pegang HP gitu ya? Iya, pegang, tapi kayak dibatas gitu. Kayak dibatas. Nggak boleh sering-sering. Iya benar sih ya. Soalnya emang susah mengendalikan HP itu emang candu banget sih. Iya, memang candu sekali kan ya. Tapi saudara ada juga yang hafizah? Belum sih, pasti cuman emang lagi ngafal Quran juga sama lagi proses Hafal Al-Quran. Masih satu pondok juga. Nah kalau sebisanya ada perlombaan kayak Hafiz Indonesia ya, itu Mutia pengen ikut nggak kira-kira? Iya sih, kadang pengen gitu ya, karena mungkin kadang pengen hadiahnya gitu ya, kan ya. Umrohin orang tua lagi ya kan? Iya ya, pasti semua orang pasti pengen sih ya. Nah ketika bulan Ramadan, berapa besar semangat menghafal Al-Quran Mutia ini? Apakah semakin meningkat? Iya, kalau Ramadan semakin meningkat, karena kan bulan Ramadan kan bulan yang diturunkan Al-Quran di situ ya, bulan mulia, terus pahala dilipat gandakan gitu di situ. Jadi semangat buat ngafal Quran itu lebih meningkat lagi, soalnya biar dapat pahala gede gitu. Nah pas awal-awal Mutia menghafal Al-Quran itu caranya bagaimana sih? Maksudnya apakah sehari satu ayat kah gitu, sehari satu surat kah, apa bagaimana? Kalau di pondok tuh ditarget menghafal suratnya berapa. Jadi kalau sehari biasanya satu halaman Quran gitu, satu kaca, satu halaman Quran itu. Tapi nanti makin lama makin naik gitu. Biar cepat juga kan ngafalnya. Kalau kita satu kaca setiap hari kan mungkin agak butuh lama juga. Pasti harus punya semangat lagi buat meningkat. Saya harus bisa lebih banyak lagi dari sekarang. Jadi kadang nanti naik selembar. Nah pas waktu menghafal Quran yang kayak begitu, Mutia pernah ngerasa susah banget ya ngapal Quran gitu. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Karena setiap juz atau hafalan gitu pasti ada ayat yang susah dihafal. Iya, kadang sampai nangis gitu. Kenapa nggak masuk gitu. Berarti kalau menghafal Quran kadang suka mojok sendirian nggak? Iya, sampai teman-teman juga kadang ada ya nggak ada yang nggak nemenin, kadang ya mungkin karena Mutia tahu gitu lagi menghafal. Iya sih ya, karena menghafal Al-Quran kan butuh konsentrasi yang tinggi ya. Ketika ada orang yang ngobrol sama kita, hilang tiba-tiba gitu. Sayang sekali. Nah, pesan yang ingin disampaikan Siva untuk kedua orang tua yang telah musifah Siva apa nih? Untuk orang tua Mutia di rumah, makasih banget, makasih udah membiayai, selalu mendoakan mungkin di setiap sholatnya. Makasih udah jadi orang tua hebat bagi Mutia gitu. Dan insya Allah nanti Mutia bakal kumpulin keluarga di surga, ngasih mahkota dan juga kebesaran nanti di surga. Amin Allahumma. Jadi merinding aku. Tentunya ya kita pasti bangga punya orang tua yang selalu mensupport kita gitu, apapun keinginan kita. Alhamdulillah orang tua mensupport kita. Orang tua masih lengkap? Alhamdulillah masih lengkap. Apalagi orang tuanya masih lengkap harus benar-benar dijaga banget ya kan. Mutia anak berapa ini?
Anak ketiga dari 5 bersaudara. Anak ketiga. Nah, pasti Mutia juga pengen adik-adiknya ngikutin nih jejaknya Syifa ya. Nah, pesan yang ingin disampaikan Syifa untuk pondok yang telah disupport Syifa juga apa nih? Untuk pondok terutama buat Agung Umi selaku pimpinan pondok, jazakumullahu khairan katsiran. Terima kasih banyak buat semuanya. Mutia begini karena bukan karena diri Mutia sendiri, tapi karena juga dari pondok, dari dorongan pondok juga yang membantu Mutia buat bisa kayak gini. Jadi Mutia pondok juga kayak yang suksesnya Mutia gitu. Jadi buat ustazah juga makasih udah selalu nasihatin Mutia, ngasih motivasi, dorongan, dan selalu mendoakan juga. Mungkin ini juga Mutia bisa hafal Quran juga berkat ridho dari mereka, dari ustazah-ustazah. Kalau pesan untuk para generasi muda gitu, yang pengen gitu, di hatinya pengen menjadi kayak Mutia gitu, ini gimana gitu? Kasih pesannya apa? Untuk para generasi muda yang di luar sana, gimana ya? Penghafal Quran itu dimuliakan gitu. Karena kan bulan Ramadan menjadi mulia karena diturunkannya Al-Quran di situ. Nabi Muhammad juga jadi mulia karena orang yang diturunkan Al-Quran, karena kan Nabi Muhammad mukjizatnya Al-Quran. Dan kita kalau kita mau mulia itu kita dengan Al-Quran. Ya, benar ya. Kita harus mengingat-ingat misalnya Al-Quran ini sangat baik sekali untuk kita semua. Nah, pesan Syifa untuk teman satu pondok yang belum semangat menghafal Al-Quran nih bagaimana? Buat teman-teman di pondok Sabilur Rahman, lebih semangat lagi, lebih tingkatin lagi, ingat orang tua di rumah yang udah ngebiayain kita selama di pondok kan abis banyak ya, mungkin biayanya berjuta-juta. Semangat biar nanti kita bisa kumpul di surga bareng-bareng. Amin, 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 Allahumma amin. Ya, benar sekali ya, kita itu tetap harus semangat gitu. Mau di pondok ataupun di luar pondok, tapi kita harus mengingat bahwasanya Al-Quran ini sangat penting sekali, apalagi di akhirat nanti kita juga bisa mendapatkan kehormatan, jubah kehormatan, dan juga bisa memberikan mahkota untuk kedua orang tua. Pasti setiap anak pasti ingin sekali memberikan mahkota untuk kedua orang tua ya. Pastinya tentu saja begitu. Karena kita juga harus mengingat-ingat bahwa kejadian di dunia ini tidak terlepas dari Rasulullah tentang Al-Quran juga. Jadi kita harus ingat bahwasanya Al-Quran ini juga bisa memberikan ketenangan jiwa. Pasti Syifa juga kalau lagi ngedon pasti ininya ke Al-Quran ya. Karena Al-Quran juga bisa menenangkan hati setiap manusia. Tapi Syifa pernah juga nggak kayak bener-bener ngedon gitu, ngedon perasaannya, terus bingung gitu mau cerita ke siapa, tapi beralihnya Al-Quran gitu? Pernah pasti. Kalau emang kadang ya pernah sih kayak ngedown, bener-bener ngedown gitu. Tapi abis itu serahin semuanya ke Allah lah gitu. Pasti Allah ngasih kelancaran buat kita gitu ya. Karena Allah kan ngasih cobaan, pasti hamba itu bisa itu kan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah nggak bakal ngasih cobaan di luar batas kemampuan hambanya gitu. Nah, menurut Syifa apa sih nikmatnya menjadi penghafal Al-Quran? Banyak sekali ya. Alhamdulillah, dari mulai nikmat dunia aja udah banyak yang dirasakan gitu. Dari mulai ya banyak orang yang memuliakan juga kan, dari ya dipandangnya nggak biasa aja pasti kan. Alhamdulillah, kayak serasa ya diangkat derajatnya gitu ya. Kita nggak berasa gitu ya, walaupun kita niatnya untuk orang tua, tapi di sekeliling kita juga bisa merasakan gitu, kehadiran kita, bisa merasakan bahwasanya Al-Quran ini sangat penting sekali untuk kehidupan kita. Nah, jadi sahabat-sahabat inspiratif semua, ini sangat menginspirasi banget ya buat kita, bahwasanya Al-Quran ini tidak bisa kita harus bisa menghafal gitu, seperti di Mutia ini. Mutia ini masih 15 tahun tapi sudah bisa menghafal 30 juz. Ini Masya Allah banget buat kita semua. Semoga saja sahabat inspiratif semuanya bisa mengikuti jejaknya Mutia, walaupun
usianya masih 15 tahun tapi sangat semangat sekali untuk bisa menghafal Al-Quran. Ini juga penyemangatnya tentu saja orang tua, karena di akhirat kelak juga bisa memberikan mahkota, memberikan jubah kehormatan untuk kedua orang tuanya. Nah, oke, gitu saja pembahasan kita tentang penghafal Al-Quran di Pondok Pesantren Sabilur Rahman ini. Terima kasih untuk Demutia sudah menyempatkan waktunya juga untuk datang ke acara kalam ini ya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.